Makanya untuk itu, menunjang semua cetak pembesaran baik mulai dari 40-50 sampai 60-90. masih oke ya, Iya, Bu ya. oke, Makanya banget. itu kami juga dipilih di setiap karunia foto ya, Bu ya. Iya, benar. Bu, kita bahas yang kemarin di tahun kemarin. Tahun Ya. kemarin kan benar-benar Indonesia yang dihantam dengan pandemi COVID Benar. ya, Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu caranya Ibu dan tim Ya. untuk supaya tetap survive, supaya tetap mesinku nggak boleh berhenti nih, harus jalan terus nih. Iya, Nah, memang. itu gimana Bu Lili? Kalau untuk lokal Surabaya sulit untuk mendongkrak penjualan untuk cetak pembesaran P6000 sendiri. Tapi kalau yang di luar pulau kayak di luar mana, kayaknya pandemi itu kayak di Pulau Madura atau mana, itu kayaknya hampir nggak ada. Jadi Tidak setiap hari selalu ada cetakan gede. Oh, oke. Karena di Surabaya tidak hanya melayani Surabaya, Bu ya. Bu Betul, Lili, benar. semua. Oh, oke. Luar kota, luar pulau, oke semua. Jadi makanya itu mesinnya Iya. juga nggak pernah berhenti ya, Bu Betul. ya. Boleh tahu Bu untuk pemasarannya by online atau bagaimana nih? Online kalau juga, sampai ini? Oh, online juga, by phone juga, by IG atau Facebook. Semua ya, Bu, ya? Iya, semua Semua berbau dijalankan. dengan sosial media. Udah itu dijalankan semuanya, ya, Bu iya. ya. Pertanyaan terakhir nih dari saya, dalam arti kan kita udah cukup puas dengan penggunaan Epson-nya juga. Nah, mungkin aplikasi-aplikasi kreatif apa sih Bu yang sekarang lagi hype atau lagi booming di karunia foto ini? Boleh sedikit Sari bocorin ya Bu ya? Boleh. Untuk semua, Iya. ada wedding book, ada magazine tipis, Iya Bu. ada album yang kecil banget, itu album saku. Kalau kemana-kemana bisa dibawa, ditenteng bisa, di kantong bisa, terserah. Itu cetak berbagai macam kayak wedding, 4R atau apa, itu juga bisa semuanya. Oke, jadi mungkin yang bisa Sari garis Iya. bawain di sini yang kalau di karunia foto ini untuk variasi wedding booknya lebih lengkap ya Bu ya, Betul. magazinnya Betul, juga. iya. Oke, nah mungkin seperti itu dulu Bu Lili. Terima Boleh. kasih banyak untuk atas Boleh, waktunya. iya, Mohon terima maaf kasih. kalau kami mengganggu di sini. Ya, saya juga terima Iya. kasih banyak. Iya, Bu Lili, karunia fotonya semakin sukses ya Bu Lili ya. Amin. Terima kasih Iya. atas supportnya selama Oke. ini sudah menjadi customer loyalnya kami. Oke, Terima kasih Bu terima kasih. Lili. Oke, sekian dulu video review untuk P6000 dan bincang-bincangnya dengan Branch Manager Karunia Foto Surabaya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ini. Pantengin terus ya Wujud Unggul Official kami. Bye. Yang saya suka dari printer Epson itu ketahanan mesinnya itu bagus dan jarang trouble. Itu pun kalau trouble bisa diatasin sendiri. Dan warnanya yang akurat menurut saya udah cukup lah buat para fotografer di sana. Nama saya Wahyu Khairul Alfian, saya owner dari Kai Photo Studio. Mungkin ada 7-8 tahunan menggeluti dunia fotografi. Kayak Mas juga. Ya. Nah, Mas Wahyu, apa sih Mas Tapi alasan Mas Wahyu ya. atau dunia studio foto ini? Ya, kebetulan waktu itu diajak temenku di lomba foto di daerah Gresik. Dan alhamdulillah kebetulan banget itu aku juara 1 dan pertama kali lomba dan pertama kali itu beli kamera dan pertama kali belajar kamera juga. Dan nggak tahu sih kok bisa gitu loh, sampai aku terheran-heran juga sih kok bisa menang sampai segitu gitu. Dan itu juga sih yang membuat aku pengen belajar dan tertarik ke dunia fotografi juga gitu. Juga kepengen membangun studio foto juga di Gresik ini.
awal mula berdirinya Kayu Foto Studio, memang dari awal memang ada sih tujuan kepingin buat studio, tapi perjuangannya itu berat banget. Dari awal itu pernah saya sebelum menikah itu cari-cari tempat buat ruko, buat studionya, cari-cari alat, sampai pernah ngadain sepeda tapi belum ada yang ter-ACC. Dan sampai saat itu aku sampai berpikir mungkin belum jalannya. Aku putuskan menikah dulu, mungkin di situ ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah waktu menikah ada dukungan dari orang tua juga untuk membuat studio foto, dan saat itu orang tua juga andil banyak. Selain studio foto, di sini juga bisa cetak foto, album, frame-nya seperti kayak gini, minimalis dan berbagai macam ukuran. Dan juga sama ada album, magazine cetak kecil dan sampai pembesaran dari 11R sampai 24 RS. Yang saya suka dari printer Epson itu ketahanan mesinnya itu bagus dan jarang trouble. Itu pun kalau trouble bisa diatasin sendiri. Dan warnanya yang akurat menurut saya udah cukup lah buat para fotografer di sana. Bagaimana sih pelayanan yang diberikan oleh Wujud Unggul setelah Mas membeli printer Epson? Kalau pelayanan bagus banget, dari sistem marketingnya sama teknisinya ramah dan sabar banget. Salut lah, keren buat Wujud Unggul marketing sama itunya, sama teknisinya.
Oh, yang terbaru itu ya, Bu? Iya, betul sekali. Siap. Ngomong-ngomong soal printer foto nih, Bu, yang tadi sempat disampaikan Ibu, jadi tertarik ada printer baru. Boleh di-spill sedikit nggak, Bu, tentang printernya? Ditunjukkan untuk siapa dan bisnis yang seperti apa nih? Oke, jadi tentang si D1030 ya. Betul. Nah, jadi D1030 ini kategorinya mini lab, Bu Rina. Baik. Untuk lebar printingnya dia sampai ukuran 8 inci. Berarti sama dengan sebelumnya, itu Sebelumnya 830. D830 betul sekali. Jadi Ya. memang mesin D1030 ini adalah suksesor atau mesin penerus dari D830 yang saat ini sudah discontinue gitu. Jadi ini generasi ketiga. Yang pertama dulu ada D700, kemudian D830 dan D1030. Betul. Gitu. Barangnya sendiri memang sudah bisa dilihat di booth Epson di Surabaya Expo. Ya, berarti nanti WO harus tampilkan nih, WO nih. Iya. Hanya mungkin untuk availability stocknya nanti akan ada mulai bulan September. Oke. Keistimewaan dari printer ini apa sih, Bu? Printer ini adalah bisa digunakan untuk mencetak duplex sebenarnya. Nah, jadi ini bisa yang bolak-balik. nih. Oke. Kalau Ini seri-seri istimewa. sebelumnya kan belum Betul. ada ya, Bu ya, belum Betul. bisa. Cuman kalau yang ini sudah dilengkapi dengan duplex Berarti feeder. foto album ya, Bu? Foto album betul sekali. Siap, Ibu. Tentang warna, tentang hasil cetak pembesaran baik mulai dari 40-50 sampai 60-90. Banyak ini menguntungkan sekali. Oh, alhamdulillah. Halo Sobat Wujud Unggul. Nah, kita nih sekarang sudah ada di salah satu customer loyal kita, ada di Karunia Foto Surabaya, di mana lebih tepatnya di Jalan Ngagel Dadin 5, nomor 52. Nah, kita akan mereview sedikit untuk mesin Epson yang dimiliki dengan Karunia Foto ini. Nah, mau tahu detailnya seperti apa? Saksikan terus ya. Oke, udah bisa dimulai. Oke, Halo, halo. halo Mas Andre, sudah terdengar suara Mas Andre, kita? gimana? Suara dengar? Sudah jelas suaranya. Oke, coba Oke. gain dulu, oke-nya. Oke. Oke, mantap kalau gitu bisa kita mulai ya ini ya webinar kita ya. Oke, Umis juga sepertinya sudah pada ini nih siap buat Ya. menerima materi nanti Boleh, ya. boleh. Yang mau tanya-tanya mungkin bisa langsung ke kolom pertanyaan. Nanti. Ya, kita start dulu. Kita ini dulu lah, buka Gimana? dulu webinarnya. Oke, silakan Mbak Suci, buka dulu. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Halo, Halo, Umis. Selamat pagi. Akhirnya kita ada webinar lagi ya Ya, setelah benar-benar. Selamat pagi. Iya, ya, Mbak. Ini ya, Mbak ya. ini kita ada webinar lagi minggu ini. Dan saat ini kita ngobrolin tentang mesin terbaru dari Epson ya, Mas ya? Oke, ya. Mesin Surlab. Mini Surlab. D1030. Oh, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, mungkin Mbak Umit belum kenalan ya? Ya, saya adalah ya, penjualan Epson Consumable dari Wujud Unggul. Nama saya Tio Patikesuma. Salam kenal. Saya Suci dari Marketing and Communication. Oke, ini kita mau bahas sebentar gitu sebelum kita Boleh, masuk ke boleh. materinya. Kita bahas dulu nih tentang Epson D1030 ini ya, Mas Ya, ya. boleh, Mas. Tapi sebelumnya kita mau ngomongin tentang bisnis fotografi nih, Mas. Orang-orang itu kan pasti pasti punya kenangan tersendiri, punya Pasti. momen tersendiri yang ingin diabadikan ya, Mas ya. benar. Nah, tapi biasanya tuh pada disimpan aja di memori HP ya nggak sih? Ya, takutnya kalau memori HP sering full, Mbak. Iya, Tapi sering harus dicetak. Menurut saya itu cetak lebih bagus. Nah, terus orang-orang kan juga punya punya masing-masing punya HP, punya kamera, bahkan HP tuh HP pun udah bagus gitu loh speknya buat foto-foto. Jadi semua orang tuh punya kenangan yang bagus untuk Benar. ditangkap ya nggak sih? Ya, mungkin HP bisa disimpan berapa tahun. Tapi Iya. kalau kita nyetak foto lebih lama lagi, Mbak. Iya. Ada kita punya memori foto dari kakek kita juga ada memori cetak foto pasti ada. Iya, Kan? Itu kan betul. lebih efisien lah untuk cetak foto gitu untuk menurut saya. Betul. Jadi memang bisnis fotografi ini bisnis yang memang sangat menggiurkan ya, Mas ya. Betul. Soalnya dari bayi sampai lansia pun
kita pasti butuh cetak foto nggak sih? Bisa jadi untuk ladang usaha juga tuh. Iya betul. Cuan bisa ya Baru Mbak. ya. Soalnya semua orang pasti butuh foto, butuh dicetak juga. Pasti Mbak. Betul. Kita ngomongin dari bayi dulu nih. Bayi biasanya baru lahir ada sesi foto gitu nggak sih? Pasti itu kan kayak album foto untuk ya biar tahu versi kamu dulu kecilnya begini. Sebelum bayi juga orang-orang pada menikah Pasti ada wedding foto ya nggak sih? Wedding Jadi foto. Ini mesin cetak yang sangat bagus sih menurut saya Mbak. Untuk cetak foto ya ini sangat oke gitu. Maternity foto, foto bayi, foto keluarga, foto wisuda, foto sekolah. Banyak banget teman-teman WU Mates buat memanfaatkan peluang bisnis foto ini. Benar. Nah, biasanya Mas produk-produk foto ini apa aja sih untuk bisnis fotografi ini kira-kira apa aja gitu? Kayak bisnis apa aja yang bisa dilakukan di bidang fotografi? Oh banyak Mbak. Misalnya kita mau buka bisnis ini mesinnya sangat kecil, lebih kecil dari mesin seri sebelumnya. Mesin seri apa tuh? 830. Jadi ini bentuknya juga lebih praktis. Jadi bisa dibawa. Misalnya kita ada mau kegiatan foto, cetak foto di luar, kayak wisuda atau misalnya foto sekolah, foto booth. Nah ini tinggal dibawa pakai motor bisa, lebih efisien. Maksudku gampang Mbak gitu. Pakai mobil juga bisa gampang. Jadi nggak usah ribet harus nyari akomodasi yang besar gitu. Tinggal udah bawa langsung taruh di tempat venue, cetak jadi. Lebih efisien Mbak mesinnya. Jadi studio foto yang dia tuh bisa dibawa kemana-mana. Bisa. Kayak misal wisuda itu kan pasti langsung jadi kan orang-orang pada mau. Pasti lebih lebih efisien lah Mbak. Gitu. Nah, ini kan kita kan ada webinar ya Mas ya? Iya, benar-benar. Webinar Epson SLD 1030. Nah, untuk agenda hari ini nanti kita mau pembukaan sebentar buat teman-teman, kita membuka webinarnya, kemudian ada presentasi materi tentang market business overview dari Bularas, dari Epson, kemudian product overview dari Mas Andre. Ada live demo juga nih Pak. Ya, kemudian ada live demo juga, jadi teman-teman bisa langsung lihat nih itu udah di fotonya diproduksi dari langsung, jadi bisa langsung lihat lah pokoknya. Bisa. Mungkin dari pengen, nih bisnisnya gimana ya, ntar bisa tanya Bularas gitu ya Mbak ya. Dan mungkin boleh live demonya, tanya gimana apanya Mas Andre nanti bisa membantu kita. Ya, nanti kita ada sesi tanya jawab juga, jadi buat WUMIT yang yang ada pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya dan ditaruh di kolom komentar. Boleh. Oke, nah tadi kan kita udah bahas ya Mas ya, bisnisnya. Ini sih Mas, bisnis studio foto ya. Terus bisnis kayak album magazine gitu kan ya? Bisa. Perbesaran foto juga bisa. Ya, foto tuh banyak banget lah ya. Pasti. Semua pasti bisa. Nah juga ukurannya juga sesuai Mbak gitu. Jadi untuk ukurannya tuh ya masuk untuk cetak foto, album foto ya semua tuh di mesin D1030 ini sangat-sangat membantu. Iya betul. Terus ini tuh nggak hanya sheet ya Mas ya, lembaran, tapi bisa roll juga ya. Bisa untuk panorama yang lebih besar juga mungkin juga bisa gitu Mbak. Iya, jadi teman-teman bisa multifungsi gitu loh, nggak hanya kita sheet aja. Iya pasti Mbak. Lebih panjang. Mas ya. Oke. Gimana kita? Audionya nggak ada. Halo? Audionya terdengar kan ya? Dengar ya audionya ya Mas. Gimana ya? Dengar Mbak. Bagus. Oke. Terdengar. Mungkin ada teman-teman yang nggak terdengar audionya, bisa di join audio dulu. Bisa kita ini dulu. Oke, ini kita dari teman-teman Epson udah siap belum untuk Gimana Mas Andre? Siap Mbak, ini kita siap sharing produk fitur. Bularasnya udah join ya? Ya, Bularas bisa share kameranya. Sudah share kamera Mbak dari tadi. Waduh. Tinggal di. Nah gitu. Kalau ada jempol gini berarti udah oke ya Bularas ya. Insya Allah. Iya. Ini kita mulai dari Bularas ya berarti ya. Iya Mbak. Nanti mulai dari saya, lalu dilanjutkan sama Mas Andre, sekedar sharing. Mungkin dari saya nggak lama ya. Ya. Nanti mungkin akan lebih lama deep-nya lagi dari Mas Andre yang akan coba untuk kasih sedikit demo. Jadi biar
kita panggilnya apa nih? WU Mates ya. WU Mates semua bisa, iya WU Mates bisa lihat seperti apa sih gitu hasilnya, prosesnya, dan perbandingan dengan mesin yang terdahulu seperti apa, kayak gitu sih. Oke, siap Bu. Oke. Bisa share screen dulu Bu, nggak apa-apa? Nanti. Boleh. Bentar ya. Share. Hmm. Ya mungkin sembari menunggu ya Mbak ya. Gimana? Sembari menunggu share screen-nya, kita habis ini ada sesi business overview ya Mas dari Bularas. Nanti teman-teman bisa bisa tahu gimana sih insight fotografi Ya, ini. dari segi bisnisnya mungkin bahkan lebih detail lagi kalau Bular saja dijelasin ya. Ya, Ini apa sudah ini terlihat harus benar-benar teman-teman semua? tonton banget webinar ini loh Mbak, maksud begitu. Ada edukasi untuk bisnisnya juga, kita menjelaskannya itu gitu loh Mbak. Sudah terlihat? Kita lihat dulu ya. Bularas, apa bisa dimulai Bu? Bisa Mbak. Nah, oke. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Ya Mbak, silakan Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada WU Mates semua yang hadir di pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang akan kami sharing dari Epson Indonesia, saya diwakilkan dengan Laras dan Andre, bisa juga menambah ilmu atau sedikit knowledge baru tentang mesin dari foto ini, seperti itu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Laras Kusumawati Sastra. Saya selaku Product Manager untuk Textile dan Foto dari Commercial and Industries Department. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit sharing tentang produk baru yang baru saja di launch kira-kira 2 bulan lalu ya, untuk produk SLD1030 di line up Sure Lab atau Mini Lab, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sedikit pembukaan saja, printing. Nah, pasti saya yakin WU Mates semua sudah pada ahli nih terkait dengan printing foto, atau printing tekstil mungkin, atau juga printing seperti pada umumnya. Nah, mungkin ada yang belum tahu kalau printing itu di Epson cuma taunya printing kertas atau printing LX series ya, tapi ternyata kita bisa lebih broaden atau lebih memperluas lagi hasil dari printing itu tersebut, yang di divisi kami ini di large format printer atau di commercial industries itu ternyata bisa juga kita aplikasikan ke photo printing atau textile printing. Nah, yang akan kita bahas atau kita lebih perdalam pada pagi hari ini itu kita akan bahas lebih dalam untuk sub dari photo printing. Nah, seperti ini WU Mates semua dan tim dari WU atau Wujud Unggul, bentukan dari Sure Lab SLD1030. Bentuknya compact, ringan, bisa dilihat, dan dia juga bisa untuk printing double sided atau duplex figure, dan juga ada single sided. Cuman kita akan bahas nanti yang untuk double sided ya, seperti itu untuk yang duplex feedernya. Nah, sedikit tentang produk overview dari produk SLD 1030 ini adalah produk terbaru untuk menggantikan produk sebelumnya, yaitu Minilab D830. Mungkin WU Mates sudah cukup familiar dengan produk ini, D830. Nah, tapi produk ini sudah discontinue dan digantikan dengan produk yang terbarunya, yaitu D1030. Dan dari sini, di produk ini, kita bisa meningkatkan print application-nya dengan double side printing. Dan target-targetnya adalah foto studio atau Photoshop. Dan juga mereka yang ingin memulai bisnis di bidang foto. Tadi sudah disinggung di awal oleh tim dari Wujud Unggul bahwa foto itu baiknya dicetak, dan juga mungkin juga ada sisi bisnisnya apabila kita ingin merambah untuk melakukan shifting bisnis ke foto produk. Dan juga sebelumnya mungkin juga ada yang tahu, jadi sebelum dari
mini lab series di D830 ini. Sebelumnya kita punya D700 dan sebelumnya lagi kita punya mini labs D3000 SR dan 3000 DR seperti itu. Saya hanya sedikit overview untuk produk specification-nya dengan produk sebelumnya, yaitu produk D830. Untuk inkset atau untuk ukuran tinta, itu kita ada 6 warna dan sama-sama disupport dengan Ultrachrome D6SRS Ink, di mana ukuran untuk ink capacity di D1030 itu lebih banyak sedikit 50 mil dibandingkan yang sebelumnya, dan sama-sama menggunakan micro piezo print head seperti itu. Nah, untuk detailsnya nanti mungkin akan lebih dalam dengan Mas Andre ya, untuk spesifikasi lebih details, resolusinya seperti apa. Cuman di sini saya hanya akan memberikan sedikit overview yang sangat singkat, dan interface-nya ini yang menarik ya. Interface-nya ini kita sudah ada peningkatan, kita bisa sambungkan melalui LAN atau Wi-Fi. Jadi bisa terkonektivitas dengan LAN atau Wi-Fi yang sebelumnya hanya terkoneksi dengan USB saja. Seperti itu. Nah, target market nih, WU Match. Target market dari produk terbaru kami ini adalah untuk kios atau event foto. Jadi untuk kios-kios foto yang kecil, karena tadi bisa dilihat di awal bentuknya sangat compact dan saya rasa cukup tidak memakan tempat ya untuk ditaruh di satu meja misalnya. Dan ini untuk juga ada untuk foto studio atau foto store. Lalu untuk yang lebih besar lagi ada center lab. Nah, jadi itu bisa dilihat dari keperluannya. Apakah dia print volume-nya membutuhkan print volume yang tinggi, yang cepat? Mungkin center lab itu juga bisa menjadi sasaran utama untuk produk ini. Tapi utamanya untuk target customer-nya atau target market-nya ini adalah untuk retail store, foto studio, atau photo shop. Untuk mengembangkan lebih jauh lagi bisnisnya dengan produk-produk terbaru seperti photobook. Jadi misalnya WUMED semua ingin membuat satu photobook yang dapat diabadikan, bisa juga menggunakan printer ini, SureLab SLD 1030 ini. Seperti yang saya sudah singgung di awal sebelumnya, ini adalah contoh-contohnya kios, foto studio, atau juga untuk fotografi event, dan juga ada lab di sampingnya ya, ada foto lab. Oke. Nah, jadi target marketnya berdasarkan dari requirement customer, ini adalah produk yang baru untuk dijual. Jadi karena keperluan foto printing 4x6 itu menurun, tapi photobook itu meningkat, jadi customer biasanya atau user mencari foto produk yang baru daripada printing foto. Nah, new produk yang baru atau produk baru tersebut bisa diaplikasikan melalui dari si SLD 1030 ini. Lalu juga untuk operation cost dan penurunan biaya. Nah, biasanya kan pasti kita mencari barang yang bagus, tapi kita juga ingin menggencat atau mengurangi operation cost dan stable operation-nya. Nah, ini juga bisa menjadi sasaran untuk market-market yang ada di pasaran. Dan investment. Jadi mungkin nanti saya juga akan share atau nanti ada yang ingin bertanya tentang harga MSRP dari unit tersebut ini. Ini juga kalau misalnya ada para pemain baru yang ingin switch bisnis atau ingin mencoba bisnis foto yang baru, ini juga investmentnya tidak terlalu costly, dan untuk para pemain pemula juga bisa mengembangkan bisnisnya dengan cost yang tidak terlalu besar. Jadi dibandingkan dengan D830 dan produk 1030 ini harganya juga tidak terlalu jauh, tapi sudah mengalami beberapa perbaikan di unit yang baru ini. Dan tentunya ada low power consumption untuk mengurangi cost selama mesin ini berjalan. Nah, ini 3 penting key features atau fitur-fitur unggulan yang ada di mesin ini. Salah satunya adalah wide application atau aplikasi yang cukup luas, lebar, di mana kita bisa mengeprint both single-sided atau double-sided di dalam satu unit. Dan juga kita maintain quality dari
menggunakan New Rip Ink sama seperti melibatkan ahli bahasa sehingga SLD830 sebelumnya. Ini mungkin bisa tolong di-mute Bapak Ibu yang suaranya masih terdengar. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu ada smart design seperti tadi. Ini compact atau sangat handy untuk bentukan dari printer tersebut dibandingkan dengan SLD830 dan juga sangat cocok untuk ditaruh di tempat yang tidak terlalu lebar, istilahnya seperti itu. Dan ini yang tadi sempat saya share juga, usability atau aksesibilitas bisa dikatakan. Jadi kita juga bisa akses melalui LAN, Wi-Fi, smartphone, dan juga sangat gampang digunakan. Nanti mungkin kita bisa lihat contohnya secara langsung seperti apa sih aplikasinya dari usability ini. Kembali ada 3 key point-nya tadi, ada wide application, smart design, lalu usability dari printer SLD1030 ini. Nah, solusi-solusi yang ditampilkan di printer ini, itu kita juga sudah disupport oleh Epson Cloud Port Solution, di mana kita bisa melihat penggunaan tinta, ink usage, dan juga kita bisa memonitor tinta mana sih yang kira-kira akan habis dan sudah disiapkan untuk diganti. Nah, semuanya bisa dikontrol di Epson Cloud Port Solution ini. Lalu juga disupport oleh Ultrachrome D6RS, juga bisa untuk duplex feeder atau double side printing, dan sudah pasti akan menghasilkan richer image quality atau kualitas gambar yang lebih kaya, lebih bagus dibandingkan dari produk sebelumnya. Dan sekali lagi juga saya ingatkan bahwa printer ini juga gampang untuk terkonektivitas dengan flexible connectivity tadi yang sudah saya sebutkan melalui LAN, Wi-Fi, dan USB. Seperti itu. Terakhir, saya juga ingin share terkait dengan media support untuk SureLab SLD1030 ini apa aja sih? Jadi media aplikasinya itu kita bisa menggunakan glossy paper, ada matte paper, ada laser paper, dan size-nya sendiri itu bisa digunakan untuk ukuran A4, roll paper 6 inch, dan roll paper 8 inch. Seperti itu. Nah, tidak banyak yang akan saya share, tapi mungkin kalau dari WUMed semua ada pertanyaan, boleh nanti di-type di kolom chat. Kami dari tim Epson akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari WUMed semua. Sekian, semoga bisa bisa masuk informasi yang saya berikan tadi. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Andre untuk presentasi dari Mas Andre dan juga dari sisi demo produknya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aras, telah menjelaskan. Oke, langsung ke Mas Andre aja ya. Dipersilakan ke Mas Andre untuk presentasi. Baik. Nah, ini untuk share screen-nya sudah terlihat? Belum Mas, belum keluar share screen-nya. Untuk share screen-nya apa sudah? Belum ya? Oke, sudah Mas Andre. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segmen foto. Halo? Agak ngelek ya di Mas Andre. Oh, suaranya agak ini ya. Iya, dari Mas Andre. Iya, dari Mas Andre ini agak ngelek Mas Andre. Kalau ini suaranya udah masih agak terbata-bata gitu masih kita, Mas. Oh. Kalau ini suaranya? Masih Mas, masih dia kayak macam masih gitu Mas, patah-patah gitu suaranya. Halo, kalau ini sudah terdengar suaranya? Coba agak lebih panjang ngomongnya gitu Mas. Patah-patah ya. Coba saya ganti sinyal dulu ya. Boleh Mas.
Kita nunggu Mbak Sandri dulu ya Mbak Suci ya. Siap. Sabar tuh Mbak Suci, ini sabar ya. Kayaknya udah Oke. banyak pertanyaan yang nggak sabar dari yang pengen Mas ini gini. Kayaknya udah habis menyimak tentang mesinnya tadi, jadi pengen tahu. Lebih pengen tahu, wah ini mesinnya nih kayaknya lebih proper nih, lebih bagus nih mesin ini gitu. Mesinnya kok menarik banget, banyak fitur benar-benar. terbaru, teknologi terbaru gitu ya. Tapi Mas Andre masih ada sinyal yang agak sabar ya. Iya. Nanti untuk pertanyaan semua kita bakalan jawab semua ya Mbak. Kita bacakan, kita jawab. Kita bacakan nanti bisa dijawab oleh Ibu Laras atau Mas Andre. Ya, boleh. Oke. Ini Mas Andre mungkin ganti sinyal. Iya, ganti sinyal. Masih proses. Bagi Umit yang tadi ada pertanyaan bisa langsung chat aja di kolom chat. Untuk pertanyaannya nanti akan kita sampaikan. Semuanya kita bacain Mbak. Ya. Langsung semua kita bacain Mbak. Tenang aja, jangan ada yang kayak nggak bakal dibaca, kita baca semua pertanyaannya baik. Siap. Semoga nanti waktunya mencukupi ya teman-teman. Gimana Mbak? Apakah dari mau dijawab sedikit tentang? Oh iya, teman-teman yang tadi ada pertanyaan ini apa namanya di Wujud Unggul ini kan distributor resmi Epson ya? Resmi. Jadi kita tuh bagian timur ya. Kenapa Mas? Kita di bagian sini juga bisa jual gitu kan? Maksudnya iya betul. Area kita tuh ya untuk mencakup Sulawesi. Tadi kan nanya Sulawesi ada bisa ini nggak bisa Pak? Bisa banget. Dan pasar juga ada kantor kita di sana ya. Iya kita ada 4 cabang ya Mas. Benar. Di Surabaya, Yogyakarta, Bali. Surabaya, Yogyakarta, Bali, Malang Mbak. Iya. Jadi gitu. Ini Mas Andre udah join lagi nggak ya? Kita nunggu Mas Andre dulu ya. Sebentar ya WU Mix. Kita tunggu dari Mas Andre-nya. Belum masuk lagi nih Mas Andre. Belum join Mas Andre-nya. Gitu. Jadi ini mesinnya sangat-sangat. Kemarin tuh kita baru soft launching sih Mbak, sebenarnya itu Mbak. Yang di SPE itu. Oh iya, soft launching ya. Soft launching. Di sana di SPE juga banyak banget yang kayak kepo jadi gitu ya. Kita udah buka kayak PO Mbak. Jadi ini barangnya bakalan di PO, ada batch 1, batch 2. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan dari teman-teman SPE. Boleh, yang mungkin pengen tahu mungkin bisa langsung DM di Instagramnya kita juga bisa ya, pengen tahu betul. Mas gimana sistem PO-nya atau gimana, ntar bakal kita bantuin gitu Mbak. Mas Andre belum join. Mas Andre ya. Mas Andre belum join tau nggak? Dari di sini belum ada. Belum keluar ya Mas Andre. Oke, ini Mas Andre lagi tuker laptop nih guys. Jadi langsung ganti laptop kayak Mas Andre nih ya, langsung kayak wah laptop langsung nih kayaknya Mas Andre langsung ini kayak ini. Oke. Jadi sambil nunggu ya, kita jelasin bolak-balik dari awal ya tadi ya. Iya. Apa nih bilang Budina itu ya, mesin ini tuh sangat dia mempunyai double side printing. Jadi kayak duplex, jadi bisa timbal balik gitu loh Mbak. Jadi kayak ada yang pengen, aku pengen foto yang timbal balik ya, mungkin bisa gitu Mbak, ada. Ya langsung bisa ngeprint dari SLD 1030 ini. Nah, tadi kayak smart design lebih kecil dari 830 gitu Mbak ya, mungkin lebih gampang dibawa kemana-mana kayak bahasa dengan satu meja, mungkin bisa meja yang kecil ukuran 1 x 1 meter juga bisa gitu, nggak usah harus gitu sih Mbak. Jadi ya, nah sekarang udah bisa yang kayak pakai LAN, WiFi, mungkin dari jarak jauh kita tinggal cetak langsung cetak gitu. Kan nggak gampang. Terus ada kayak aplikasi dari ininya, bisa aplikasi Epson juga ada, bisa langsung cetak gitu. Mungkin ya
Boleh sih Mbak. Di sini. Tentang itu juga tadi ukuran tinta jadi nambah jadi 250 mili Mbak gitu. Jadi yang sebelumnya 200 di 830 naik ke 250 mili Mbak gitu harganya. Jadi apa ya? Lebih banyak juga ya kapasitasnya. Kapasitasnya dan juga lebih irit kan. Ini kan dia karena yang rips itu loh Mbak. Tinta rips Epson itu gimana Iya. Mbak? Oh iya, karena ini Nah. pakai tinta rips ya. Apa itu Mas rips? Replaceable ink Apa? pad system. Oke. Oke. Jadi apa namanya emang Ibu Bularas? Bularas mau bantuin sebentar. Sebentar ya teman-teman Kayumet, soalnya kayaknya laptopnya Mas Andre agak sedikit problem. Ya. Sebentar, Oke, saya lagi coba dibenerin. Cuman nanti kita coba jawabin pertanyaan-pertanyaan. Ya boleh Mbak. Boleh, Mungkin ada sebagian yang pengen apa bisa dijawab dulu Mbak gitu. Oke, kita mulai sesi tanya jawab sebentar ya. Ini Bu ada pertanyaan dari Dr. Manten. Bagaimana untuk ketahanan printhead-nya? Sebentar, saya lagi baca dulu. Ini kayaknya lebih ke teknis ya. Ya nanti kita bagi. Yang teknis mungkin agak lebih ke Mas Andre, mungkin yang agak lebih bisnis langsung ke Mbak Laras saja yang jawab gitu Mbak Laras. Biar lebih dibagi-bagi pertanyaannya gitu Mbak. Terus kita juga nyampein tuh alamat kita tuh kantor pusat kita di Surabaya ada Mbak. Di Surabaya. Gitu. Yang masuk ke Bali juga ada, kantor kita di Bali juga ada. Gitu, Mbak. Jadi WU-Mits nggak perlu khawatir kalau misalnya mau beli printer di Bukit Unggul ya. Gimana Mbak Laras bisa jawab pertanyaan dari kami dari WU-Mits juga? Saya bantu jawab yang itu ya, yang printhead. Oh ya, saya Firdi dari M1. Halo Pak Firdi. Halo Pak Firdi. Kebetulan laptopnya Mas Andre kayaknya lagi problem, saya backup dulu sebentar. Boleh Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Untuk ketahanan ketahanan printhead, produk ini diklaim 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang seri sebelumnya, itulah D830. Jadi kalau yang sebelumnya itu secara teori ya kurang lebih sekitar 200.000 lembar, kalau yang di ini 400.000 lembar. Jadi secara ketahanan ketahanan komponen spare part-nya itu diklaim 2 kali lebih kuat dibandingkan seri yang sebelumnya. Halo, cek. Halo, cek. Sudah terdengar? Yes. Sebentar Mas Andre. Bentar kita langsung ini Mas Andre. Mana? Jadi ini pakai share screen dari Mbak Laras ya. Oh Mbak Laras ya. Oh iya. Ya, share screen. Sebentar. Mohon maaf tadi laptop saya yang benar-benar nge-hang tadi. Oke Mas Andre, bisa ini Mas videonya ditampilin. Bisa di share screen langsung Mas gitu Mas Andre. Oke. Ini ya? Ini. Bukan. Videonya bisa di ini Mas Andre. Belum terlihat videonya. Oh, belum terlihat ya? Iya. Nah, ini sudah terlihat. Oke, WU-Mits. Ini kita mau bahas tentang ini ya Mas ya, overview produknya ya. Betul. Nah, ini untuk PPT-nya sudah bisa muncul? Belum, ini baru file-filenya aja sih Mas. Mungkin bisa di-share screen ulang. Oh, oke. Oh, udah ya. Share screen. Nah, sudah terlihat ini? Sudah. Sudah Mas. Sudah. Oke. Ya.
Oke, Mas Andre. Oke, Mas Andre, silakan Mas Andre. Silakan Mas Andre, dimulai presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi Mbak Laras sudah menjelaskan mengenai produk bisnisnya dari foto. Nah, selanjutnya saya mengenai produk fitur dari Epson Surlab D1030. Nah, pada kali ini perkenalkan dulu, saya Andre Vision Kitiziakov. Saya di sini sebagai Pre-Sale Engineer dari divisi CNI Departemen. Nah, pembahasan kali ini lebih ke agendanya untuk pertama produk overview, kemudian target marketnya sedikit di-review lagi, terus kemudian produk feature, lalu kemudian yang keempat ada list atau SKU list atau kelengkapan dari si unit tersebut. Nah, ini kontak person saya yang bisa teman-teman hubungi apabila nanti ada pertanyaan yang lebih dalam mengenai Surlab D1030. Di sini ada nomor HP serta email yang tertera. Nah, langsung saja kita masuk ke produk overview. Nah, mungkin bagi yang belum mengenal Minilab atau Surlab, jadi Minilab atau Surlab ini merupakan printer yang didesain untuk menggantikan printer konvensional, yaitu printer chemical, yang dimana kalau di Epson ini teknologi dikenal dengan Surlab. Nah, jadi digantikan dengan inkjet printer. Nah, di Epson disebutnya Surlab. Nah, kemudian kalau secara historinya, pertama, sebelum SLD 1030 ini ada produk yaitu Surlab D700, kemudian Surlab D830. Jadi secara basic D1030 ini basicnya itu dari Surlab D700 dan juga D830. Nah, jadi sudah istilahnya sudah experience dari D700 dan D830 diaplikasikan juga di D1030. Nah, yang terbarunya yaitu Surlab D1030. Nah, tadi untuk produk overview-nya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Laras, kalau D1030 ini merupakan replacement model dari D830. Jadi setelah D1030 ini muncul, maka D830 ini akan discontinue. Artinya nanti penggantinya itu D1030. Nah, mungkin kalau yang belum mengenal istilah double side, jadi double side itu merupakan printer bolak-balik. Jadi bisa ngeprint atas sama bawah gitu dari si papernya itu, depan atau belakangnya dari paper double side. Nah, ini untuk pengaplikasiannya di sini ada single side model dan juga double side model. Jadi yang di Indonesia ini nanti yang akan kita jual yaitu double set model. Jadi untuk yang single set model tidak dijual di Indonesia. Jadi di Indonesia double set model. Nah, untuk pengaplikasiannya sebenarnya kalau untuk yang singlenya dia bisa snap foto, greeting card, terus fotografi, terus kemudian event foto itu juga bisa menggunakan yang single. Nah, untuk menambah pengaplikasian fotonya. Nah, itu makanya ditambah juga dengan double set model ini. Nah, bisa photobook, biasanya kan photobook bisa ngeprint bolak-balik tuh. Nah, itu kita bisa juga ngeprint lewat double set model ini. Terus kemudian kalender kan juga biasanya kan depan belakang juga bolak-balik. Lalu juga store menu. Biasanya menu-menu makanan yang ada di restoran-restoran juga bisa menggunakan pengaplikasiannya sebagai double set mode, dan pengaplikasian double set model yang lainnya gitu untuk menambah. Nah, ini secara produk line up. Nah, jadi secara produk line up dari Surlab Epson itu nantinya ada Surlab D1030 dan juga Surlab D3000. Nah, di mana kalau untuk yang entry level ini Surlab D30, dia secara productivity bisa ngeprint 385 per print dalam 1 jam, terus kemudian durability-nya 400.000. Nah, kemudian jika teman-teman ada kebutuhan untuk cetak yang banyak, misalkan dalam sehari lebih dari 1000 cetak, nah kita juga ada yang versi high end yaitu D3000 dual roll dan juga single roll. Nah, saat nanti melakukan pembelian, jadi mesin Surlab D1030 ini nanti akan datang 2 box. Nah, yang box pertama ini ada main unit dan juga starter ink. Terus kemudian box yang kedua ada duplex feeder. Nah, duplex feeder ini nantinya akan dirakit dulu, dipasang di
main unitnya. Nah ini secara pemasangannya jadi cukup mudah, hanya nanti ini main unitnya, ini duplek kasetnya. Jadi tinggal diplak aja tuh, tinggal dipasang aja, terus sudah bisa kemudian diaplikasikan di sebagai duplex. Nah ini step-stepnya. Nah ini produk spesifikasinya. Jadi secara garis besar sebenarnya kalau untuk Surlab D1030 dan juga D830 perbedaannya yang pertama dari tintanya yaitu lebih banyak, yaitu volumenya 250 mili dan juga modelnya juga rips. Jadi modelnya itu impact gitu atau pouch. Kemudian untuk headnya dia menggunakan micro piezo sama. Nah lalu secara durability-nya kalau ketahanannya D1030 dan D830 ini, D1030 ini bisa cetak sampai 400.000 cetak dan juga kurang lebih 2 kali lipatnya dari D830 secara durability karena sudah diimprove. Kemudian ada interface-nya mulai dari USB dan juga Wi-Fi. Nah, untuk target market tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Laras, mulai dari retail store, foto studio, dan juga Photoshop. Nah, ini saya highlight saja. Nah, ini key feature yang lebih mendalam, ya, mulai dari pengaplikasiannya, terus desain, dan juga usability-nya dari SLD1030. Nah, untuk yang pertama dia produktivitasnya jika di-compare dengan D830 dia 77% lebih cepat dibandingkan dengan atau lebih produktif dengan Surlab D830. Karena contohnya ini untuk ngeprint yang ukuran 4R dia bisa cetak 460 lembar dalam 1 jam. Jika di-compare dengan D830 dia hanya 430 cetak. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya tidak hanya roll paper saja, ini juga bisa dengan cut sheet. Nah, di mana kalau cut sheet ini tentu D830 tidak ada karena kan tidak ada bagian feeder yang bawahnya itu tuh. Nah, ini paper size-nya mulai dari A4, A5, bahkan kemarin kita ngetes untuk yang feeder bawahnya itu bisa pengaplikasiannya ukuran paper 4R yang cut sheet. Nah, ini kecepatannya kurang lebih 30 lembar cetak dalam 1 jam dengan size A4. Nah, ini overview produknya. Yang pertama ada untuk pengaplikasiannya metode printingnya ada 3, yaitu rear paper feed slot. Jadi nanti di bagian atas ini bisa ngeprint cut sheet. Terus kemudian duplex feedernya di bawah sini juga ada tray-nya, tray untuk naruh papernya. Lalu kemudian di dalam sini ada tempat untuk roll papernya. Lalu juga ada scrap paper box. Nah, kalau yang sebelumnya kan D830 ini pakainya kan output tray ya. Jadi secara terpisah gitu. Nah, kalau sekarang ini sudah masuk di dalam D1030 ini. Lalu kemudian ada LCD panel. Jadi ini ada LCD panel dengan size lebarnya itu 1,44 inch. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan bagi si user dalam memonitoring si printer, terutama untuk consumable-nya atau level tintanya. Kemudian di sini juga bisa cek nozzle juga. Jadi kan kalau sebelumnya kalau penggunanya yang familiar dengan Surlab D700 dan juga D830, dia apabila ingin mencetak cek nozzle, dia perlu menggunakan software yaitu maintenance tools. Jadi baru dikoneksikan dulu ke PC, lalu baru bisa mencetak cek nozzle. Nah, kalau sekarang sudah ada LCD panelnya dan juga tombol-tombolnya di sini, sehingga mempermudah bagi user tanpa perlu lagi kalau untuk sekedar cek nozzle, tanpa perlu lagi menggunakan software atau aplikasi. Jadi cukup dari panelnya saja sudah bisa cetak nozzle-nya itu. Nah, ini secara desainnya atau size-nya. Jadi apabila secara desain sini sebenarnya lebih ringkas juga. Jadi dia lebarnya itu 460 cm, terus 46 cm, terus kalau untuk tinggi diameternya itu 37 cm dan juga tingginya 34 cm. Jadi kurang lebih compactnya itu lebih compact daripada D830 untuk yang versi single side-nya.
Nah, ini compare-nya ya untuk single side-nya. Ini dia lebih compact dengan D830 dan ini yang double side-nya. Nah, untuk konektivitasnya tadi ada LAN, Wi-Fi dan juga USB. Jadi user juga apa namanya secara fleksibel juga. Jadi bisa memilih apa namanya dalam konektivitasnya mau menggunakan LAN, Wi-Fi ataupun USB. Jadi sangat apa namanya pengaplikasiannya lebih banyak untuk konektivitasnya. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas juga oleh Mbak Laras, bahwa kita juga sudah bisa terkonek dengan Epson Cloud Port Solution. Nah, keuntungan yang menggunakan Surlab D1030 ini dikonekkan dengan Epson Cloud Port Solution, yaitu kita bisa mengetahui apa namanya ink usage-nya atau konsumsi tintanya. Di mana kalau yang D700 dan D830 itu sebelumnya itu belum ada pengukurannya untuk konsumsi tintanya. Nah, kalau sekarang jika sudah dikonekkan dengan CloudPort Solution, maka teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, ini contohnya yang sudah saya buatkan. Ini kemarin kita ngecek tes print menggunakan media 4R. Nah, ini konsumsi tintanya yang muncul ini tergantung desain juga. Nah, ini 0,17 sampai 0,19 mili. Jadi yang keluar ini tinggal nanti dikalikan saja dengan cost per milinya dari tinta Surlab D1030. Lalu kemudian untuk yang duplexnya, teman-teman pasti penasaran juga berapa konsumsi tintanya. Nah, kemarin kita juga ngetes menggunakan media duplex. Nah, itu konsumsi tintanya itu 0,81. Jadi secara apa penggunaan tinta juga lebih irit, nggak sampai 1 mili untuk yang duplexnya. Nah, ini keuntungannya jika menggunakan Epson CloudPort Solution. Nah, ini dengan heater yang baru, tentu diharapkan mampu mengurangi konsumsi wattnya dari Surlab D1030. Nah, jika kita compare dengan Surlab D830, ini wattnya lebih irit. Jadi kalau yang sebelumnya 120, sekarang hanya 80 watt saat proses printing. Dan saat ready dia 14 watt, terus kemudian saat lagi standby atau sleep itu 1,2 watt. Jadi lebih irit ya kalau secara konsumsi powernya atau listriknya. Lalu kemudian juga untuk apa namanya kebisingan dari suara blowernya itu atau heaternya itu, kalau yang sebelumnya itu 55 desibel, yang sekarang 50 desibel. Jadi jauh lebih tidak begitu bising. Karena sudah saya bandingkan suara D830 dengan D1030, ternyata memang walaupun poinnya bedanya 5, tapi itu sangat kalau yang sudah biasa dengar D830 sangat berasa banget itu bedanya suaranya. Nah, ini ada output tray atau scrap paper box. Jadi di sini sudah sudah di dalam main unitnya ya. Jadi tidak perlu lagi ada output tray yang terpisah atau opsionalnya. Ini sudah terpasang lah di unitnya. Nah, ini untuk pengaplikasian ya bisa menggunakan smartphone juga. Contohnya smartphone panel atau tablet. Nah, itu bisa ngeprint snapshot dan juga photobook. Nah, terus kemudian untuk tintanya tadi mungkin bisa tadi sempat dijelaskan. Nah, bentuknya itu seperti ini, Rips, modelnya pack seperti ini. Ini volumenya 250 mili. Jadi ini sekarang kita ganti yang dari cartridge menggunakan inkpack atau pouch tipe. Nah, ini secara komposisi tintanya ini sama dengan D830. Jadi tidak mengurangi kualitas yang sudah ada dari Surlab D830. Jadi kualitas itu tetap terjaga di D1030. Jadi secara komposisi tintanya, pencampuran tintanya di dalamnya itu sama. Hanya kemasannya sekarang berbeda dengan Surlab D830. Nah, ini LCD panelnya. Jadi di sini ada menu-menu, kita bisa mengetahui printer status,
terus juga paper setting, maintenance printernya yang tadi saya sebutkan bisa ngecek nozzle, terus print head cleaning, terus kemudian bisa print setup, mulai dari setup medianya kita bisa atur tipe media yang akan kita gunakan, terus lalu ada network setting, bisa men-setup Wi-Fi-nya, terus connecting Wi-Fi check-nya, terus print status sheet-nya. Lalu kemudian ada Epson Connect setting, jadi lalu ada dan lain-lainnya. Nah ini secara penggunaan sangat membantu. Nah ini ada tray-nya ya. Nah, ini tadi dibahas. Nah ini tray-nya ini ada di bagian bawahnya, di bagian feedernya atau dupleknya. Nah di sini ada tray-nya. Dia bisa sampai satu sheet halaman double side. Nah di sini pun size-nya bisa sampai yang terkecil itu ukuran 4R. Jadi bisa disesuaikan atau di-adjust lagi apabila ada media yang cut sheet yang ukurannya selain dari A4. Nah, perlu diketahui juga, di sini juga terdapat roller assembly kit. Jadi di bagian belakangnya ini ada cover feeder. Nah, di sini ada roll assembly kit-nya. Jadi di sini kita nanti terdapat dua tipe, yang satu untuk foto, lalu yang kemudian untuk card. Nah, di mana kalau untuk foto ini dia untuk ketebalan yang maksimalnya sampai 235 GSM. Kalau untuk yang foto, terus kalau untuk yang cardnya itu dia ketebalannya bisa sampai 260. Jadi yang untuk yang paper yang lebih tebal, nah itu kita sarankan untuk menggunakan roll assembly kitnya yang ini yang card. Nah ini media-media yang sudah di testing. Di antaranya Surlap Photo Paper Cluster Glossy, dan juga Fan Art Paper juga bisa. Terus kemudian ini media-media yang sudah pernah dites. Nah ini yang tadi yang roller assembly tadi, yang untuk foto, untuk yang ngeprint foto bisa, atau GSM-nya yang lebih 260 itu bisa menggunakan yang foto. Terus kalau untuk yang bahannya lebih tebal, kita sarankan untuk menggantinya dengan yang untuk card. Nah ini kedua assembly kit ini sudah ada di termasuk di box-nya Surlap D1030 saat awal melakukan pembelian. Jadi teman-teman bisa mengganti apabila ada kebutuhan yang untuk paper yang lebih tebal. Nah, kalau tadi ada yang nanya durability-nya berapa. Nah, ini yang Surlap D1030 durability-nya dia bisa sampai 400.000 cetak atau 5 tahun durability-nya. Terus kemudian untuk yang Surlap D830 dia 200.000 cetak. Nah, jadi perbandingannya 2 kali lipat secara durability. Nah, ini fitur lainnya dari software Smart Panel. Jadi ini yang bisa dikoneksikan oleh iOS atau Android. Nah, jadi ini bisa teman-teman bisa dari ini di smartphone-nya, terus kemudian teman-teman juga bisa ngeprint mulai dari foto, terus kita juga bisa mengetahui kondisi level tintanya dari si software Epson Smart Panel ini. Dan ini format yang bisa di print, nah ini mungkin bisa dibaca. Nah ini media-media atau ketebalan dari yang bisa diaplikasikan oleh 1030. Nah ini mulai dari size-nya 0,2 mm sampai 0,50 mm. Nah dengan ketebalan 0,22 mm sampai 0,25 mm. Nah lalu kemudian ada ISF atau sheet. Terus kemudian manual feeding sheet atau yang bagian slot feedernya tadi, yang bagian atasnya. Dan juga bisa juga borderless printing media, terus ISF sheet feeder, terus kemudian manual feeding. Nah ini ketiganya juga bisa di borderless.
Nah, ini apa saja yang didapat saat pembelian D1030. Nah, yang didapat pertama ada main unit dan juga duplek feedernya sudah termasuk, terus spindle unit, kemudian tinta dan juga consumable yang tadi disebutkan yaitu roller assembly kit 1 dan juga assembly kit 2. Terus kemudian juga terdapat maintenance box juga. Nah, perlu diketahui juga Surlap D1030 ini minimal menggunakan Windows-nya itu 8.1. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Windows, misalkan menggunakan Windows 7, nah kemarin sudah kita testing juga. Jadi saat setting untuk menggunakan double side-nya itu tidak muncul. Jadi kalau menggunakan Windows di bawahnya 8.1 itu tidak muncul untuk settingan si Windows-nya. Settingan double side-nya. Jadi secara ini kita menyarankan menggunakan Windows 8.1 dan juga Windows-nya original tentunya. Nah, ini secara key feature-nya semuanya tadi ada web application-nya, terus kemudian smart design dan juga usability-nya. Dan juga ada lampiran, ada tambahan lagi. Jadi Surlap D1030 ini sudah dilengkapi dengan additional security, di mana di sini ada lock cable. Ini merupakan ini tidak bundling atau tidak dan juga bukan opsional. Jadi di party. Jadi di sini bisa connect untuk mengunci dari si printernya aman. Pemaparan materinya sudah, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Halo? Halo Mas Andre. Halo. Terima kasih banyak ya Mas Andre atas materinya. Mungkin langsung ke tanya jawab Iya, ya, Pak ya. Ini live demonya. Live demo dulu apa mau tanya jawab dulu Mas Andre? Gimana Mas Andre? Live demo dulu bagaimana? Sambil saya boleh. Sambil persiapan live demo kali ya, saya menyiapkan live demo dulu. bacain. Oke. Mas Andre, ini ada pertanyaan nih, paper sheet ukuran terkecil bisa masuk ukuran berapa dari Pak Ali Makassar? Oke, untuk paper sheet ukuran paling kecil itu bisa sampai 4R. Nah, itu bisa masuk di sheet-nya dari Surlap D1030. Nanti kemarin sudah kita tes juga, jadi jangan khawatir apabila teman-teman ada paper sisa atau mungkin paper yang memang stoknya sudah 4R yang cut sheet atau ukuran size lainnya. Jadi minimal itu bisa sampai 4R, terus maksimumnya itu A4 gitu. 8R ya Mas Andre ya? Lumayan 8R. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Komputer. Saya lihat di YouTube WU, printernya bisa cetak dari kertas A4 lembaran ya? Betul. Jadi bisa cetak lembaran, ya, baik yang single side atau yang bagian atasnya saja atau yang double side pun bisa gitu. Oke. Ini dari Pak Andi, untuk perawatan cartridge mudah Kak? Mungkin cartridge yang dimaksud itu printhead kali ya. Kalau di Epson ini kan kita untuk cetaknya itu pakai printhead. Nah, sebenarnya kalau untuk kita sendiri printhead itu ada beberapa faktor ya istilahnya yang mempengaruhi. Cuman kalau durability dari kita kan itu kurang lebih tadi 400.000 cetak atau sampai 5 tahun. Nah, itu durability-nya. Nah, jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi si printhead, mulai dari grounding, terus apabila groundingnya tidak bagus kan tentu akan mempengaruhi komponen listrik yang di dalamnya. Terus kemudian kalau untuk perawatan sehari-harinya setelah cetak dia juga bisa auto cleaning, jadi meminimalisir terjadinya clogging juga, atau mungkin kalau misalkan ada pas dicek nozzle ada clogging bisa di cleaning manual juga kok. Jadi mempermudah juga bagi user dalam melakukan proses perawatan dari printhead-nya gitu.
Oke, siap-siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Bagus. Kalau lama nggak ngeprint apa masalah? Kalau lama nggak ngeprint, nah ini sih secara apa namanya, base-nya kan ini sebenarnya tintanya tidak terlalu apa ya, saya tidak terlalu kental ya istilahnya. Jadi tidak apa ya, sangat minim sekali untuk terjadinya clogging. Jadi kan yang jadi khawatirkan kan setelah lama nggak ngeprint, nanti setelah ngeprint akan ada misalkan kayak bending. Nah biasanya sih dia pas lagi nyalain akan auto cleaning dulu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya clogging tersebut gitu. Jadi sudah apa ya, aman lah gitu kalau untuk printer foto ini. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Untuk tinta yang biasanya langka, apakah nantinya sama juga? Gimana Pak Andre? Untuk tinta Pak Andre, kata Pak Andre. Mungkin kalau soal itu tinta, nanti akan dibahas asalkan live demo dulu ya untuk teman-teman bisa melihat proses. Oke. Mungkin nanti kita sambung lagi pertanyaan kita lah. Ini live demonya bisa Kita langsung ke live demo, mungkin hidupin videonya Pak. Kita sambil menunggu live demonya ya. Iya, ini apa namanya, kita nunggu live demonya, teman-teman bisa lihat langsung nanti. Nah, ini sudah terlihat teman-teman untuk live demonya. Oh, mesinnya cakep ini. Kecil ya Mbak mesinnya ya, ukuran ya? Iya, kecil. Compact sekali ukurannya ini. Hampir sama kayak laptop loh panjangnya lebih. Ini kayak ini sih, kayak apa ya, kayak printer desktop gitu nggak sih ukurannya. Jadi gampang buat dibawa kemana-mana. Ini sangat-sangat bagus. Kita sekali nunggu lagi diinstal Mas Andre ya untuk demo. Iya, betul. Mungkin kalau mau tanya lagi juga boleh. Kita bisa sekarang langsung dijawab sama Mas Andre kali. Pas demo kali Mbak ya. Bisa. Stipin ya pada ini juga Pak. Ya, bentar Mas Andre, kita mau tampilin dulu. Volumenya digedein aja kali ini. Gimana, udah live demonya udah kelihatan belum? Udah kelihatan nggak teman-teman? Ini sudah kita pin. Ini soalnya udah kita pin. Ini sudah terlihat untuk suara jelas juga. Halo? Kita tunggu dari ini. Jelas-jelas. Gimana, udah kelihatan Jelas, belum? okay. Teman-teman WMX? Jelas ya? Soalnya mau live demo sebentar lagi nih. Iya, kita Nggak sabar udah. Habis itu kita sambung lagi tanya jawabnya ya. Iya, siap Mbak Cici. Oke. Langsung saja kita masuk ke live demo. Jadi di samping saya ada Surlab D1030. Kalau tadi kan pemaparan dari materi ya. Nah sekarang kita coba nge-review langsung dari si unitnya ini. Nah kalau untuk Surlab D1030 ini, yang pertama dia memiliki tambahan yaitu duplex feeder, di mana ditaruhnya ini yang pertama tadi output tray. Nah ini output tray-nya. Tray-nya dari si penempatan untuk si cut sheet-nya. Nah ini teman-teman bisa menempatkan cut sheet-nya di sebelah sini nih. Nah ini ada tray-nya. Nah ini penempatannya. Nah kalau tadi ada pertanyaan size-nya, size yang paling minimal itu berapa? Nah di sini ada keterangan sampai 4 inch ya untuk yang cut sheet-nya. 5 inch, 6 inch, 7 inch, sampai yang terbesarnya itu A4. Nah, untuk live demo kita nanti akan menggunakan paper double set. Jadi bisa teman-teman lihat prosesnya seperti apa untuk ngeprint si double set ini.
Nah, lalu proses atau metode printing berikutnya itu melalui slot feeder. Nah, slot feedernya ini teman-teman bisa masukkan papernya di sini, yaitu 1 lembar. Nah, jadi teman-teman apabila ada papernya yang cut sheet bisa di print lewat bagian atas ini. Terus kemudian untuk size-nya paling terkecilnya juga 4 inch atau 4R. Dan yang terbesar juga A4. Jadi lebih fleksibel untuk pengaplikasian medianya. Lalu tentu kalau untuk roll-nya ada di bagian dalam ini. Nah, ini roll-nya sama seperti Surlap D830. Jadi ada roll juga. Nah, ini untuk tadi scrap tray-nya. Nah, ini sudah masuk atau sudah terpasang di unitnya. Dan juga ada output tray-nya. Output tray-nya seperti ini. Jadi tinggal dinaik turunkan saja ini. Bisa dinaik turunkan. Nah. Lalu kita pasang seperti ini. Kemudian untuk tintanya, tadi kita tintanya menggunakan packingan yang baru, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini ada chipnya. Ini saat masih mau dipasang, ini nanti kita pasang seperti ini, ada tempatnya. Lalu kita masukkan ke dalam. Nah. Lalu untuk controllingnya, kita bisa terdapat juga dengan panel, LCD panelnya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, bisa mempermudah si teman-teman untuk men-setting atau memonitoring si printer Surlap D1030 ini. Oke, nah kalau ini saya sudah mereview dari si produknya ini. Nah, kemudian saya akan coba live demokan printing duplex. Nah, karena ini menjadi key feature-nya dari Surlap D1030. Nah, ini untuk software-nya masih sama, yaitu menggunakan Surlap Order Controller, di mana nanti di Surlap apabila teman-teman sudah menggunakan Surlap Order Controller yang D830, bisa ditambahkan Surlap D1030. Jadi tidak perlu ada software tambahan lagi. Nah, ini saya akan menyiapkan presetnya. Nah, ini sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk presetnya, yaitu yang duplexnya. Cuman biar teman-teman memahami juga saat cara setting presetnya, saya akan membuat preset yang baru. Nah, ini kita namakan tes ya. Tes paper duplex. Nah, terus ini kita ganti printer type-nya jadi Surlap D1030. Nah, untuk mengaktifkan duplexnya, kita harus ke printing preference. Nah, di sini teman-teman harus mengganti media type-nya ya, kalau ingin mengeprint duplex dengan media yang bagian belakangnya ini ada DS-nya. Lalu ini belum fokus ya. Nah, dengan yang bagian belakangnya ada DS-nya. Ya. Nah, kalau sudah diganti, maka teman-teman tinggal men-setting si duplexnya atau menggunakan preset dari si duplexnya. Nah, mungkin akan langsung saya praktekkan untuk proses ngeprintnya. Nah, ini menggunakan dua gambar, karena kan dua sisi, maka harus dua gambar yang harus di-input ya. Nah, ini saya pakai gambar yang panorama ini. Tinggal kita confirm, terus jangan lupa diganti. Nah, Nah, ini kita
proses ngeprintnya dari yang bagian bawahnya atau yang bagian duplex feedernya dari tray bawah. Nah, ini dia masih proses ngebaca datanya. Agak buram nggak? Nah, untuk media yang digunakan ini menggunakan paper glossy ya. Jadi untuk GSM-nya kita menyarankan maksimal ketebalannya itu 235 untuk yang bagian feeder bawah ini. Nah, ini dia ngeprint bagian atas terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau teman-teman timer ini cukup cepat juga. Nah, ini setelah bagian atas selesai, dia langsung mencetak bagian belakangnya. Ditarik lagi, nah dia mencetak bagian belakangnya. Bentar, ini karena ini apa? Papernya terlalu tipis. Tapi secara hasil apa namanya? Printer hasil cetaknya seperti ini untuk duplexnya. Nah, ini hasil duplex printernya. Ya, ini bahannya yang tipis ini. Nah, tadi karena bahannya terlalu tipis, jadinya apa namanya, papernya tadi ada nyangkut. Nah, ini tapi sangat mudah ya saat terjadi paper nyangkut lagi. Jadi, nah ini kan coba kita tes ulang lagi. Nah, ini kita lagi proses ngeprint ulang lagi untuk yang duplexnya.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di kolom chat sambil dijawab. Kenapa? Nah, ini saat ngeprint dia keluar dulu, terus nanti dia bakal masuk lagi. Nah, ini. Nah, ini setelah proses ngeprintnya, jadi yang duplex bolak-baliknya, yang bagian belakangnya. Nah, ini sudah selesai proses ngeprintnya dari si duplex ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini hasil yang printing bolak-baliknya. Nah, jadi kalau untuk papernya minimal kita menyarankan untuk GSM-nya itu 190. Nah, ini kita tadi sekalian coba testing yang GSM-nya di bawah 190. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk testing dari Surlab D1030. Nah, mungkin kita kembali ke webinar kita. Halo. Halo. Halo Mas Andre, gimana Mas Andre? Siap ya Mas Andre? Untuk live demonya mungkin begitu dari duplex ya, tampilan duplexnya. Ya mungkin tadi ada kayak kendala, mungkin itu karena papernya, mungkin ketipisan ya Mas Andre ya Mas Andre. Papernya ketipisan, jadi jadi bukan karena lama, mungkin karena papernya ketipisan gitu dari bahannya gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari cepatnya cepet ya nggak Mas Andre, untuk duplex selalu itu udah cepet gitu maksudku. Karena dari kita pun dari Epson belum menyediakan juga paper yang duplex secara official dari brand Epson. Jadi kita selama ini sih masih mencoba-coba lokal brand. Jadi lokal paper-paper yang sudah kita coba itu based-nya dari paper-paper yang memang ada di pasaran di Indonesia gitu. Tapi secepatnya pasti dirilis Epson officialnya Pak Andrea, paper Pak Andrea. Betul. Oke, ini kita lanjut sesi tanya jawab kan Mas Andre? Boleh. Ini Mas Andre nggak kelihatan nih wajahnya. Oh, saya ini aja. Apa? Tidak lagi ke Mbak Laras. Mau pindah ke Bu Laras? Ini aja. Oh, ini cabut ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Sudah. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya dari Pak Yusuf. Untuk print ukuran poster A3 Plus bisa nggak Mas? Serta estimasi kos cetak ukuran A3 Plus itu berapaan ya? Nah, untuk karena ini kan media tipenya tuh paling maksimal itu kan hanya A4 ya untuk yang cut sheet-nya. Nah, jadi kalau untuk A3 Plus kita belum bisa karena memang
lebarnya itu hanya lebar A4 gitu. Tapi kalau untuk cost-nya dari lebar A4 itu tadi kalau untuk yang duplex bolak-balik itu 0,81 mili gitu. Tinggal dikali aja sama tinta per milinya gitu dari si Surlab D1030 gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Kurniawan Lukmana. Kalau untuk cetak 4R durasi berapa detik, Kak? Kalau untuk cetak 4R itu total dalam 1 jam itu bisa 300 cetak ya. Itu berarti kalau dikonvertkan mungkin nggak nyampe 1 menit ya untuk 4R saja gitu. Untuk satu cetakan ya Pak Andre ya? Nyampe 1 menit. Iya, benar-benar cepet sih. Cepet ya? 400 sejam. Ini tambah berarti ya maksud cepet. Cepet. Oke, lanjut ya. Dari Galeri Foto Studio, ketersediaan spare part tipe sebelum ini biaya produksi foto ukuran 4R dan 10R berapa? Gimana, Mbak? Biaya produksi foto ukuran 4R dan 10R. 4R dan 10R. Nah, kalau untuk 4R itu kan kalau tintanya itu 0,17 sampai 0,19 mili untuk yang 4R. Nah, kalau untuk 10R itu dia kan udah melebihi size dari itu ya, dari 8 inch ya, karena kan ini maksimalnya hanya 8R. Nah, itu kalau kita kalkulasikan, misalkan kita cetak 8R saja, yang bagian atasnya berarti kan setengahnya dari 0,81, berarti kan 0,4 lah, sekitaran segitu. Nah, itu tinggal dikali aja sama tinta per milinya gitu. Jadi cukup irit sih. Kalau 4R, kalau hitung-hitungan saya kemarin, itu sama konsumsi listrik itu kurang lebih 1.100 gitu. 4R udah sama media papernya juga gitu. Tapi media papernya itu menggunakan paper asli dari Epson, yaitu EP Media yang ukuran 4R gitu. Oke Mbak, next. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Ibnu. Mohon service center Epson diperbanyak. Next. Untuk dari Pak Chandra, untuk ketersediaan paper double side bagaimana? Nah, kalau untuk double set kita memang kalau dari Epson belum mengeluarkan secara resmi ya, Mas. Mungkin kalau untuk yang produk-produk lain mungkin ada ya Mas Andre, kayak Mas Andre bilang tadi ya Mas Andre ya. Tim Wujud Unggul juga sedang dipersiapkan kok. Kita juga lagi mencari yang terbaik untuk double setnya gitu, pasti kita siapkan. Iya betul, nanti bisa dibeli juga di Wujud Unggul ya. Oke, dari Pak Hendra, bagaimana biaya untuk pergantian printhead-nya? Kalau untuk biaya, saya karena kan itu masuknya sebenarnya spare part ya. Nah, kalau untuk spare part ini ada bagian di kita itu namanya post-sales. Jadi yang untuk mengetahui proses serta pembelian spare part itu yang bisa menjawab sebenarnya dari post-sales. Nah, kalau dari sisi kita untuk printhead itu kita warantinya tuh 1 tahun untuk si printhead tersebut gitu. Oh iya, ini berarti warantinya ada Mas ya, Mas Andre ya? Untuk mesin ini warantinya ada ya Mas Andre ya? Ya, warantinya ada 1 tahun ya Mbak Laras ya, untuk printheadnya dari 1030 ini. 1 tahun garansi printhead, lumayan sih Mas. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ali. Apa setiap dinyalakan langsung auto cleaning atau bisa dinonaktifkan? Seperti pada P6000 banyak keluhan karena auto cleaning setiap printer nyala. Oh, ini dia pengguna large format printernya Epson juga nih, P6000. Iya. Teman-teman, Surlab ini baik dari yang tipe D700 sampai yang sekarang D1030 itu auto cleaningnya bisa di off kan, jadi bisa kita setting secara manual, jadi bisa setting juga secara otomatis gitu, jadi bisa dimatikan melalui softwarenya
maintenance tools. Gitu. Oke. Ini ada dari Pak Ari lagi nih, Mas Andre. Duplex biasanya untuk keperluan cetak apa ya? Duplex itu biasanya untuk kalau prosesnya itu ngeprint bolak-balik. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya macam-macam, bisa untuk photobook, biasanya untuk yang dia pengen lihat albumnya jadi satu media atau satu paper lah, satu halaman di media itu bisa bolak-balik. Terus kemudian untuk menu masakan, menu makanan di restoran itu juga bisa, dan juga yang sekiranya bisa membutuhkan ngeprint bolak-balik kayak kalender juga kan membutuhkan ngeprint bolak-balik. Jadi tinggal gimana si user bisa memposisikan untuk ngeprint si bolak-balik itu di mana gitu. Seperti itu sih. Oke. Untuk wilayah Makassar, supplier printer kertas tintanya di mana? Dari Wujud Unggul juga bisa ya? Ya, kita bisa langsung dari Wujud Unggul ya, Mbak. Jadi kalau pembelian dari Bali bisa, kita ada Wujud Unggul Bali ada, Wujud Unggul Surabaya mungkin ada, langsung ke head office-nya kita bisa langsung. Ntar mungkin kita langsung feedback dari customer kita, bukan feedback langsung. Iya. Jadi jangan lupa untuk jangan lupa untuk mengisi form feedback yang di-share oleh customer care kita ya, Bu. ntar bakalan di feedback langsung sama kita juga langsung gitu, yang pengen nanya tentang alamat kita atau apanya gitu, ntar bakalan langsung. Ini Pak, dari Pak Chandra Studio, gimana durability-nya untuk kebutuhan cetak banyak? Kalau untuk durability-nya kan standarnya dia kan bisa cetak 400.000 ngeprint. Nah, tinggal gimana nanti si usernya dalam pemakaian atau mengoperasikan si D1030 ini. Cuman dari standar kita sih 400.000 cetak gitu. Baik. Mana, Mbak? Ini Mas Andre. Kalau di sini, sebentar. Ini saya cari. Kalau untuk cetak foto ijazah, apakah awet? Foto ijazah, jadi kalau ijazah itu kan bahannya itu ya, yang lebih yang matte ya. Nah, kalau kita sih, kalau untuk ijazah masih bisa gitu. Cuman kalau untuk keawetan masih lebih awet printer pigment Epson kita series gitu. Biasanya kebanyakan sih mereka pakainya P-series. Seperti itu sih. Oh iya, baik. Ini juga ada pertanyaan Pak dari Pak Andika Fotografi, Pak Andre. Tipe tintanya apa sama pigmen kayak pendahulunya, di 700 atau di 830 sebelumnya, Mas, gitu. Soalnya dia pengen tahu, itu tipenya dye atau gimana gitu, Mas. Silakan dijelasin, Mas Andre. Nah, kalau untuk tipenya itu, ini namanya itu dye aqueous, jadi sebenarnya perlu dikonfirmasi, jadi tintanya itu bukan pigmen gitu. Nah, jadi yang sebelumnya itu pun juga sebenarnya bukan pigmen. Nah, kalau secara tintanya itu, komposisi di dalam tintanya, D1030, itu sama dengan komposisi tintanya yang ada di D830. Jadi di hasil quality D830 itu tidak akan hilang di D1030, seperti itu. Oke, dari Pak Heru nih, printer baru ini ada 6 tinta, harga beli tintanya satu pieces berapa? Nah, mungkin kalau untuk harga nanti bisa ke tim WU bisa di-share. Iya, nanti kita langsung kasih feedback langsung gitu. Oh ya, ini kita mau spill nih Mas Andre, kira-kira harga dari Epson SLD 1030 ini berapa sih? Saya dengar sih harganya 55 juta. Iya. Lebih murah sih, Mbak. Maksudnya ya ketimbang sama yang 830 itu dia harganya nggak terlalu jauh gitu. Tapi spek mesinnya ini terlalu untuk 830 sama 1030 agak jauh gitu. Jadi upgrade-nya banyak ya. Tapi harganya nggak terlalu jauh dari 830 gitu. Jadi sangat worth it lah untuk 1030 ini, Mbak. Gitu. Jadi WU Mates yang mau mau tanya-tanya tentang printer ini lebih lanjut, terus pengen beli juga bisa langsung di customer langsung ke saya juga bisa gitu, Mbak. Ntar saya kabarin gitu langsung ke Instagram saya WU, langsung balas lah gitu. Iya. Kalau ini head-nya berapa ya Mas Andre? Print head-nya? Mungkin untuk print head mungkin kata Sandra tadi yang tadi langsung ke itunya mungkin. Iya, dari ke servisnya mungkin ya Pak Bagus. Berapa head-nya?
nanti kalau untuk headnya bisa diinfoin juga dari tim WU kali ya kan, ini juga Nanti kita bakal langsung keep feedback yang bagus Pak Bagus untuk print headnya. Ini dari Pak Ibnu Komputer nih, mungkin mau nambah masukan rata-rata untuk 10R pakai ukuran 8x10 inci karena rata-rata ukuran R diambil panjangnya, bukan lebarnya. Makanya Pak Andre bilang maksimal 8R, masukkan saja untuk semua yang hadir, biar ukuran tidak rancu. 8R ukurannya 8x10 inch dan 10R ukurannya 10x12 inch. Makasih Pak Ibnu atas masukannya. Dijelasin ya Pak. Iya. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Chandra, apakah bisa untuk paper tipe silky? Silky itu mungkin kalau yang pemahaman saya silky itu laster ya. Laster. Ya mirip-mirip laster. Nah, itu bisa diaplikasikan di D1030 ini. Oke. Untuk cetak A4 bolak-balik apa kertasnya beda? EP media juga? Kita kalau untuk kertasnya tadi sudah kita sounding. Kalau untuk kertasnya memang kita belum menyediakan yang secara resmi dari Epson. Nah, mungkin nanti ke depan mungkin bisa untuk double setnya bisa disupport oleh Uji Tunggul apabila nanti ada media yang akan dijual untuk double set ini gitu. Cuman dari kita secara ini saat ini belum mengeluarkan yang double set secara official gitu. Nah, ini... Baik Mas Andre. Ini ada pertanyaan lagi nih, mau dibacakan nggak Mas Tio? Boleh Mbak. Ada Mas Andre ada yang nanyain dari Mas Arman Maulana nih. Arman Maulana ya, vokalis Gigi nih kayak ini. Tipe yang single apa sekalian tidak sekalian masuk di Indo gitu Mas pertanyaannya. Karena kami tertarik dengan upgrade bagian LAN, WiFi, dan kalau masuk Indo kira-kira harganya berapa gitu Mas? Yang single ya? Single. Ya, karena yang masuk Indonesia kan yang katanya double side. Yang single side, gimana Mas Andre? Penjelasan Mas Andre. Ya, sebenarnya kalau yang single dia tidak masuk Indonesia karena apabila nanti teman-teman ada kebutuhan double set, nanti kan pasti teman-teman harus perlu membeli opsionalnya itu. Nah, jadi secara cost itu kalau terpisah gitu secara cost itu lebih mahal. Nah, makanya kita mengaplik sekarang di Indonesia dijualnya double set. Jadi selain yang single side saja printingnya, teman-teman juga bisa yang tadinya single side diharapkan bisa menambah marketnya juga gitu. Jadi alasannya kenapa di Indonesia pakai yang double side, jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih ini harganya juga kayak tadi disebutkan oleh Mas Tio, harganya tuh kurang lebih sama kayak di 830 dengan tambahan double side-nya itu. Jadi benefitnya tuh lebih banyak gitu menggunakan double side seperti itu. Baik. Ini memang harganya juga nggak mahal. Ya mungkin menurut saya kenapa bisa double side, mungkin benefitnya banyak ya Mas Andre ya. Makanya Indonesia dikasih yang ini double side nih untuk keperluan fotografi Indonesia atau cetak foto gitu ya. Mungkin bisa buat magazine juga, album magazine yang banyak yang dicari. Jadi biar kalau single side misalnya nggak ada perbedaannya, tapi double side, mesinnya ada perbedaannya nih gitu mungkin Mbak ya. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi atau gimana yang mau kita bacakan? Luar biasa antusiasnya, berarti sudah ditunggu-tunggu ini. Iya. Iya Mas, ini mesinnya nih banyak yang nunggu Mas. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Tony Lim. Untuk hilang. Mas Andre perbandingan sama tipe Epson L805 gimana? L805 dia kan secara karakternya itu kan printer dokumen ya. Tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan printer yang memang sudah dikhususkan untuk foto. Contohnya Surlet D1030 ini. Jadi kalau menurut saya sih tidak saya tidak apple to apple jika dibandingkan dengan Epson L805 gitu. Karena berbeda karakteristiknya dan juga berbeda untuk pengaplikasiannya gitu. Oke. Ini dari Pak Arman lagi nih. Mas Andre dia pengen tanya nih Pak Arman nih. Jadi dia sudah terlanjur punya mesin 830 ya Mas, digunakan untuk produksi foto ijazah.
apakah aman dalam waktu 20 tahun? Mungkin dari amannya dari tintanya apa ketahanan tintanya tuh Mas ini Mas? Boleh dijelaskan Mas Andre? Kalau untuk ketahanan tintanya, mungkin apa namanya kan ijazah ini saya juga baru dengar sih ini apa namanya nyetak D830 untuk produksi ijazah gitu. Ini kayaknya nguliknya, oh bisa nih buat ijazah nih mungkin gitu ya. Itu juga udah tahu nih 830 bisa buat ijazah gitu. Kalau untuk ketahanannya selagi apa namanya tidak terkena apa namanya istilahnya kayak bahan-bahan yang atau lingkungan yang berbahaya, misalkan contoh kayak di situ ada tetesan air atau apa gitu yang bisa merusak media, itu kan juga mau setintanya mau sekuat apapun kalau misalkan medianya rusak itu kan akan jadi jadi mungkin kalau untuk ijazah ini kita sih menyarankan apabila cetak di D1030 mungkin tetap harus biasanya dilaminating ya kalau untuk ijazah-ijazah gitu. Cuman saya belum pernah coba sih untuk cetak ijazah gitu. Maka ini terobosan baru ini Mas Andre dari customer Mas Andre. Mas Andre, kayaknya ini customernya ngulik ini untuk foto ijazah rupanya bisa gitu Mas Andre mungkin. Oh foto ijazah ya, foto ijazah sih bisa dia, bisa. Saya pikir untuk cetak ijazah gitu. Kalau foto ijazah ya, bisa. Ini agak ini maksudnya cetak ijazah apa foto ijazah gitu Mas Andre. Betul. Kalau foto paspor itu sudah biasa Pak. Kalau untuk cetak foto bisa, cetak foto ijazah, tapi kalau untuk ijazah tuh kayak wah ini gimana gitu. Sepertinya foto untuk ijazah ya. Untuk foto ijazah mungkin gampang, karena untuk cetak foto tadi cetak ini gitu. Oke, ini dari Bu Rina juga lagi jawabin atau siapa ini? User. Ini berarti printernya masih inden ya Mas Andrea? Ini masih untuk batch pertama ya Mas Andrea, pemesanannya Mas Andrea, benar ya Mas Andrea? Untuk batch pertama dulu, jadi untuk stoknya masih inden. Mungkin bisa dibantu jelaskan Mbak Laras? Oke, terima kasih. Saya coba bantu jelaskan ya. Untuk printer ini memang inden dan kita sudah mulai buka PO. Apa namanya kira-kira 2 bulan ketika kita launching dan nanti mereka yang sudah masukkan PO di awal itu yang akan kita deliver barangnya. Kemungkinan ini akan masuk di sekitar bulan September. Ini estimasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sekitar bulan September atau Oktober nanti barangnya akan masuk. Saat ini memang masih inden seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu Laras, terima kasih. Nanti mungkin WU Batch yang pengen pesen pre-order bisa langsung ke WU bisa langsung pre-order gitu. Sosial medianya WU atau ke WhatsApp langsung atau hubungi customer care kita yang ada di website wujudumbul.com gitu ya WU Mates. Terus ini kita mau jam 12 nih, kita mau foto bareng dulu nggak Mas Andre dan Bu Laras? Boleh, kita foto bareng sama WU Mates. Boleh. Iya, biar kita bisa lihat semua mukanya WU-mates sekalian yang ganteng-ganteng. Terima kasih biar kita foto bareng nih Mas. Diaktifkan kameranya ya teman-teman WU-mates biar kita bisa lihat nih. Wah banyak antusiasnya. Tuh kan kelihatan kan tuh semuanya Bapak teman-teman WU-mates semuanya. Ini kayaknya mau inden semua ini Mbak. Semoga ini harus inden kayak ini. Iya, semoga lancar aja ya nanti. Semoga usahanya juga lancar nih. Iya. Oh ya ini sambil ada pertanyaan lagi nih, Mas Andre dan Bu Laras, untuk apa namanya tipe tintanya apa ya? Ketahanan tintanya gimana? Sebelum kita bersama tadi kayaknya saya udah share di awal ya. Tintanya itu masuknya ke Ultra Chrome D6 RS Ink sama seperti D830 ya Mas Andrea, tolong direvisi ya kalau saya salah. Jadi seharusnya ketahanannya sama seperti 30. Iya, sama seperti D830 gitu.
Oke, oke. Kita langsung ke Ini sesi foto foto kali ya. dulu aja ya, nanti kita lanjutin lagi sesi tanya jawab yang tadi belum terjawab. Teman-teman bisa langsung dibuka kameranya, biar kita bisa lihat nih wajah-wajahnya ya. Teman-teman kita semua ini. Iya. Sukses semua. Iya, terima kasih Pak. banyak. Kita tunggu indennya nanti, Pak. Iya. Kita foto dulu. Ayo kita foto. 1, 2, 3, terus senyum semua. Gak bebas dong. Iya, bebas. Kasih Mbak bebas. Sebentar. Gaya bebas, gaya bebas. Yuk, Bapak-bapak ID nih. Gaya bebas ya, Umi. 1, 2, 3. Terima kasih. Mungkin Oke. kita pengen Kita gimana? Bu? lanjutin lagi ya sesi tanya jawabnya ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang belum Kita tanya terjawab. dulu. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Arman lagi. Kami pernah mencoba membandingkan kualitas cetak 830 dan L1516. Untuk hasil cetak masih tahan di L15160 saat kami rendam air selama 7 hari. Apakah jenis tintanya berbeda? Mungkin tintanya gitu. Tipe L sama tipe Iya. gimana Mas Andre? Halo. Pasti berbeda namanya untuk tipe tintanya. Halo? Iya Mas Andre. Tipe tintanya pasti berbeda. Jadi karena kan kalau setahu saya L1, mungkin kalau salah dikoreksi ya. L151 itu tintanya itu pigmen ya kalau setahu saya. Jadi ketahanannya pasti berbeda dengan yang D830 gitu. Karena kan dari situ saja dari karakteristik tintanya saja sudah berbeda, apalagi menurut saya sih tidak apple to apple gitu kalau misalkan di-compare dengan L series gitu. Karena memang seperti tadi pengaplikasiannya untuk memang sama-sama bisa nyetak, cuman secara basic L series itu untuk dokumen gitu. Oh, dari segi tinta udah beda ya Mas, gitu ya Mas? Oke. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi nih sepertinya ya. Buat teman-teman WU Mates yang penasaran tentang kantor Wujud Unggul, Alamat. Ini ada di Wujud Unggul Surabaya, udah ada di alamat lengkapnya udah ada di chat, bisa langsung di di copy. Mungkin area yang terdekat dari store Anda atau tempat foto Anda itu kita semua ada tuh di situ. Mungkin bisa langsung dikontak WU gitu. Mates bisa langsung janjian sama kita buat lihat-lihat gitu. Kalau kita Surabaya mungkin langsung kemarin juga produk spesialis kita juga ada gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini terakhir mungkin kali ya? Ya, ini terakhir ya. Dari Pak Tony, kalau jenis tintanya ultra chrome pasti tahan lama. Saya juga punya tipe plotter 7890. Tintanya ultra chrome, ketahanan pasti lama. Langsung dibantu jelasin Pak Tony itu. Pak Tony pemakai mesin lama. Kayaknya bukan pertanyaan ya Mbak, tapi additional bantu informasi jawab sama Pak dari Tony, Pak Tony. gitu. Terima kasih Pak Tony ya untuk informasinya, dan Pak Ali dari Makassar. Betul Pak, tinta L series memang bukan diperuntukkan untuk tinta foto. Jadi sudah pasti dari segi itunya akan berbeda. Sama seperti tinta sublimasi, tinta foto, dan tinta L series itu pasti akan berbeda. Jadi dia punya spesifikasi dan peruntukan masing-masing seperti itu. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih Bu Laras. Menarik ya hari ini ya. Semoga semua Wingmates bisa cukup puas dengan penjelasan dari kami. Kalaupun tidak, mungkin bisa juga dilanjutkan nanti terpisah ke tim Epson atau ke tim Wujud Unggul. Seperti itu ya Mas. Ya, terima kasih infonya Mbak. Iya, makasih ya Bu Laras sudah. Oh, Bu Laras pengen tanya, untuk batch pertama nih masih bisa PO apa udah habis Mbak? Kuotanya sih sebenarnya sudah penuh ya Mas. Jadi masuk ke antrian selanjutnya sudah pasti. Gitu. Oke. WU-Mates nanti bisa langsung ke ini ya, dari sosial media dan WhatsApp-nya Wujud Unggul, di customer care Wujud Unggul juga. Ini ada di-share di chat, di kolom chat, teman-teman bisa langsung hubungi kami gitu ya WU-Mates.
Oke, terima kasih banyak ya WUMITS yang sudah hadir pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Ya, kita akan mungkin break makan siang ya Mbak Arsya. Terima kasih banyak ya Mbak Arsya. Terima kasih Mas Andre, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Kita akhiri dulu ya untuk sesi webinar kali ini. Ya, terima kasih banyak. Semoga materinya tadi cukup menjawab ya, buat rasa penasaran WUMITS. Mungkin ada yang apa langsung kita bahas chat aja kali, langsung ke yang kita langsung. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga dari Epson Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa leave. Kita leave, sudah leave. Terima kasih ya Bu Laras dan Mas Andre. Ini bisa saya end ya. Stop ya recordingnya.